Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak terus mikir, ini semua sebenarnya apaan sih? Gimana caranya gue tahu mana yang benar? Dan apa yang benar-benar penting di hidup ini? Kalau pernah, selamat. Pada dasarnya Anda itu lagi berfilsafat. Ini bukan pelajaran akademis yang kaku loh, tapi sebuah petualangan manusia yang paling dasar buat menjawab pertanyaan-pertanyaan abadi. Oke, ayo kita selami bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang paling gede, apa yang beneran nyata? Apakah dunia yang bisa kita sentuh ini udah segalanya? Atau jangan-jangan ada lapisan realitas lain yang tersembunyi dari kita? Pertanyaan inilah yang jadi fondasi pencarian kita akan kebenaran. Nah, abis nanya apa yang nyata, pertanyaan logis berikutnya adalah, gimana sih kita bisa yakin? Ini pertanyaan soal pengetahuan. Datangnya dari mana? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bedain antara keyakinan, opini, sama fakta yang benar-benar teruji? Dan pertanyaan ketiga, ini nih yang bawa kita ke soal moralitas dan makna. Apa sih yang bikin sebuah tindakan itu baik atau buruk? Apa yang ngasih tujuan buat hidup kita? Apa yang kita anggap indah dan kenapa? Tiga pertanyaan raksasa tadi, soal realitas, pengetahuan, dan nilai, itulah jantung dari apa yang kita sebut filsafat. Bahkan namanya sendiri kan dari bahasa Yunani kuno. Philos yang artinya cinta, dan Sophia artinya kebijaksanaan. Jadi intinya, berfilsafat itu adalah sebuah perjalanan yang didorong oleh rasa cinta pada kebijaksanaan. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu ya, dimulai dari pertanyaan pertama dan cabang filsafat yang coba menjawabnya. Saat kita nanya soal hakikat realitas, kita masuk ke sebuah bidang yang namanya ontologi. Oke, ontologi. Dengar namanya aja kayaknya udah rumit ya. Tapi tenang, kalau kita pecah-pecah artinya jadi jelas banget. Ontos itu artinya keberadaan, dan logos itu studi atau ilmu tentang sesuatu. Jadi ontologi itu secara harfiah adalah ilmu tentang yang ada. Cabang ini coba membangun kerangka untuk ngerti apa sih artinya sesuatu itu eksis. Seperti yang diringkas oleh Jujun Surya Sumantri, ontologi itu lebih dari sekedar nanya, ini ada nggak sih? Dia menggali lebih dalam, nanya apa hakikat dari keberadaan ini. Inilah kenapa ontologi jadi fondasi semua ilmu. Sebelum kita bisa mempelajari sesuatu, kita harus sepakat dulu dong kalau sesuatu itu nyata. Para filsuf di bidang ini tuh benar-benar bergulat sama pertanyaan-pertanyaan gede ini. Mereka coba memahami esensi dari realitas lebih dari sekedar apa yang kelihatan. Apakah pikiran kita itu sama nyatanya kayak meja di depan kita? Apakah angka 3 itu beneran ada di suatu tempat atau cuma konsep? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kedengarannya abstrak, tapi jawabannya membentuk cara kita memandang alam semesta. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan besar kedua. Setelah kita mikirin kemungkinan tentang apa yang nyata, kita harus nanya, gimana kita bisa yakin? Nah, disinilah epistemologi masuk. Dan lagi-lagi nih, akarnya dari bahasa Yunani. Episteme itu artinya pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah studi tentang pengetahuan itu sendiri. Cabang ini nggak nerima gitu aja apa yang kita sebut fakta. Malah, dia menyelidiki dari mana pengetahuan itu datang dan seberapa jauh kita bisa percaya sama pengetahuan itu. Nah, ini poin kuncinya. Epistemologi itu bedain antara hasil dari pengetahuan, yaitu fakta-fakta yang kita kumpulin, dan proses untuk mengetahuinya. Gimana kita bisa membenarkan klaim kita, apa yang bikin sebuah keyakinan jadi pengetahuan yang sah, bukan cuma tebakan beruntung atau kabar burung. Pertanyaan-pertanyaan ini penting banget, apalagi di zaman sekarang. Setiap hari kita dibanjiri informasi, hoax, sampai deepfake. Epistemologi itu nantang kita untuk jadi pemikir yang kritis, untuk nanya, gimana gue tahu ini benar sebelum kita nge-share sesuatu. Ini semacam alat pertahanan mental di tengah lautan informasi. Dan ini membawa kita ke pilar ketiga, pilar terakhir dari pembahasan kita, aksiologi. Cabang ini ngurusin konsep-konsep yang jadi panduan tindakan dan penilaian kita, soal nilai, moralitas, dan keindahan. Seperti biasa, kita lihat akarnya. Aksios, dari bahasa Yunani, artinya nilai atau sesuatu yang berharga. Jadi, aksiologi itu studi filosofis tentang nilai itu sendiri. Bidang ini mengeksplorasi kenapanya di balik pilihan-pilihan kita dan apa yang membuat sesuatu atau seseorang jadi berharga buat kita. Nah, aksiologi ini biasanya dipecah jadi dua cabang utama yang menarik banget. Pertama, ada etika yang fokus ke perilaku moral, pertanyaan tentang benar dan salah dalam tindakan kita. Kedua, ada estetika yang ngebedah soal keindahan, seni, dan selera. Dua-duanya soal penilaian, tapi di ranah yang beda. Pertanyaan-pertanyaan ini kan benar-benar nyentuh inti pengalaman kita sebagai manusia.
Jawaban kita, baik secara pribadi atau sebagai masyarakat, itu yang nentuin hukum yang kita bikin, norma sosial yang kita ikutin, dan karya seni yang kita hargai. Jadi ini relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita udah bahas ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Mungkin kedengarannya teori banget ya, tapi jangan salah, 3 cabang ini punya dampak yang sangat nyata dan kuat di dunia. Ayo kita lihat gimana cara kerjanya. Ada satu kalimat yang rangkum semuanya dengan pas banget. Sebelum ada fisika, biologi, atau psikologi, yang ada itu filsafat. Filsafat itu kayak ibunya semua ilmu, karena dia yang nanyain pertanyaan-pertanyaan paling mendasar yang kemudian melahirkan disiplin ilmu spesifik untuk menjawabnya. Mau lihat contoh yang paling nyata? Coba kita lihat dunia pendidikan. Setiap keputusan yang dibuat dalam sistem pendidikan, dari kurikulum sampai cara ngajar, itu semua didasari sama asumsi filosofis, sadar nggak sadar. Nah, disinilah semuanya nyambung. Kita bisa lihat gimana 3 cabang filsafat ini kerja bareng di dunia nyata. Ontologi nentuin apa yang kita ajarin, fakta dan realitas apa yang dianggap penting buat masuk kurikulum. Epistemologi nentuin bagaimana cara kita ngajar, apakah kita dorong hafalan atau pemikiran kritis. Dan aksiologi nentuin mengapa kita ngajar, apakah tujuannya buat nyetak pekerja yang patuh, warga negara yang baik, atau individu yang mandiri. Semuanya berakar dari filsafat. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Dari ketiga pilar ini, realitas, pengetahuan, dan nilai, mana yang paling sering kepikiran sama kalian dalam hidup saat ini? Pertanyaan itu sendiri adalah awal dari perjalanan filosofis Anda.